Hai Besti, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama saya Nabila Julfalisya. Di sini kita akan belajar yang namanya dynamic routing. Jadi dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, secara singkatnya, perbedaan static routing dan dynamic routing itu adalah jika static routing ia dikonfigurasikan secara manual, jadi harus satu-satu. Sedangkan dynamic routing ini dikonfigurasikannya secara otomatis memberi informasi ke seluruh router. Di dalam dynamic routing ini dibagi menjadi beberapa jenis bagian, salah satunya yaitu berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama adalah IGP, Interior Gateway Protocol, untuk routing di dalam satu organisasi atau AS, Autonomous System. Ini tuh mencakup protokol yang bernama RIP, EIGRP, OSPF, dan LSLS. Nah, yang kedua adalah EGP, Exterior Gateway Protocol, untuk routing antar organisasi atau antar AS, mencakup protokol BGP atau Border Gateway Protocol. Kenapa sih disebutnya BGP, Border Gateway Protocol? Karena ini tuh sudah mencakup ke lingkungan yang besar. Jadi jaringannya itu besar. Jadi harus lebih advance lagi ya teman-teman. Tapi di sini kita akan ketahui dulu yang bernama EGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Karena di sini kita akan merouting satu organisasi, tidak terlalu besar jaringannya karena masih mencakup area lokal, yaitu bisa menggunakan RIP. Selanjutnya adalah dynamic berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah distant vector, yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau bisa disebut dengan neighbor untuk menentukan rute terbaik. Ini hampir sama kayak static routing ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah link state, yaitu router membangun peta jaringan sendiri, database, topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Yang terakhir ini adalah hybrid, yaitu kombinasi distance vector dan link state. Jadi di hybrid ini itu distance vector masuk, bisa mendapatkan informasi dari tetangga, dan link state juga bisa masuk karena sifatnya ini kombinasi. Selanjutnya di sini ada beberapa komponen dasar dalam dynamic routing, yaitu yang pertama neighbor, router lain yang saling bertukar informasi routing, atau neighbor ini adalah router tetangga kita. Nah, yang kedua adalah metrik, yaitu nilai untuk menentukan jalur terbaik, bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Metrik ini biasanya digunakan di jaringan OSPF atau link state. Nah, yang ketiga adalah routing table, yaitu tabel berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Yang keempat adalah algoritma, proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Salah satunya di Dijkstra, Bellman-Ford. Nah, ini tuh lumayan rada sulit ya teman-teman. Nanti kita akan coba pelajari. Oke, itu saja mungkin teori dari saya tentang dynamic routing. Semoga kalian paham. See you next video. Bye. Hai Besti, Nabila here. Sekarang kita akan membahas EIGRP. Nah, EIGRP ini itu adalah salah satu protokol routing yang termasuk ke dalam jenis EGP. EIGRP ini adalah kepanjangan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, yaitu protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. EIGRP ini juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau bisa disebut dengan best path dalam suatu jaringan autonomous system secara otomatis. Nah, EIGRP ini itu salah satu pengembangan dari EGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol. Dan EIGRP ini juga termasuk dalam kategori hybrid routing protokol. Sudah dibahas di video sebelumnya karena hybrid itu bersifat menggabungkan keunggulan distant vector dan link state. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara kerja EIGRP beserta langkah-langkahnya. Nah, EIGRP ini tuh bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam suatu autonomous system number atau bisa disingkat dengan ASN. Langkah pertamanya yaitu neighbor discovery. Nah, ini tuh berarti menanyakan informasi ke router tetangga. Yang kedua, saling mengenali.
Jadi setelah menanyakan informasi, mereka saling mengenali, lalu membangun agensi atau membangun komunikasi dengan router tetangga melalui pesan hello. Nah, yang ketiga membuat topologi exchange. Yang keempat, setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi yang berisi semua rute yang diketahui. Kalau misalnya secara statik kita udah buat topologi nih, terus ada router lain yang ingin gabung, itu tuh harus dikonfigurasi manual. Kalau misalnya di EIGRP ini tuh setelah kita konfigurasi dan ada router baru yang ingin gabung dengan keadaan kita tuh sudah membuat topologi dan sudah terkonfigurasi EIGRP, maka di kita itu hanya perlu menyalakan kabelnya saja dan membangun sebuah komunikasi atau agensi itu. Setelah itu mereka akan membaca rute 1 dan 2 karena sifatnya membagikan informasi secara otomatis ya teman-teman. Oke, yang kelima ada route calculation. Yang keenam ada EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algoritma untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Yang ketujuh ada routing table update, dan yang kedelapan jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga, membuat EIGRP efisien. Nah, konfigurasi EIGRP ini tuh membuat efisien karena hanya perlu menambahkan rute IP jalur dan konfigurasi IP jalur saja. Setelah itu EIGRP itu akan bekerja sendiri. Selanjutnya di sini itu ada beberapa pesan untuk membangun komunikasi, yaitu yang pertama adalah hello. Ini tuh menemukan dan menjaga hubungan dengan tetangga atau neighbor. Dan yang kedua itu adalah update yang mengirim informasi rute baru atau perubahan. Setelah mengirimkan update, selanjutnya adalah query yang menanyakan rute ke router tetangga. Yang keempat adalah reply, yaitu menjawab query dengan rute yang dimiliki. Jadi setelah menanyakan akan dijawab. Nah, lalu yang terakhir adalah ACK, yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Jadi kayak istilahnya kayak oke gitu. Oke, segitu saja untuk teori EIGRP. Semoga kalian paham karena ini sangat mudah mungkin. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengkonfigurasi jaringan EIGRP. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa sudah ada satu topologi dengan 2 router dan 2 PC. Saya juga sudah menyiapkan untuk IP jalurnya dan IP PC-nya. Di sini supaya kita mudah, kita ganti dulu namanya jadi R2 dan sebelah sini jadi R1. Untuk IP jalur dari router 1 ke router 2 yaitu 11.11.11.1/30 dan untuk router 2 yaitu 11.2/30. Untuk router 1 yang mengarah ke PC yaitu 100.100.1/24. Untuk router 2 yang mengarah ke PC yaitu 120.120.120.1/24. Langsung saja kita mulai konfigurasinya di router 1. Kita masuk pada tab CLI. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita ketikkan no dan kita masuk pada mode konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masukkan interface-nya dulu untuk interface G0/0. Lalu no shutdown. Kita masukkan IP address-nya yaitu 11.11.11.1. Jangan lupa dengan subnet max-nya yaitu 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena kita memakai slice 30. Lalu kita masuk ke interface G0/1. No shutdown. Lalu untuk IP address-nya yaitu 100.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, sudah seperti ini kita lakukan hal yang sama di router ke-2.
Jangan lupa kita masuk ke mode konfigurasi terminal, lalu di sini kita masukkan interface-nya dan masukkan IP address-nya. Jangan lupa di no shutdown supaya kabelnya bisa berwarna hijau. Nah, sudah seperti ini, sudah menyala semua, sudah hijau untuk jaringannya, jalur jaringannya. Mungkin segitu saja untuk video setup topologinya. Di next video kita akan masuk ke konfigurasi EIGRP. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi EIGRP-nya. Nah, untuk konfigurasi EIGRP itu pasti sangat berbeda dari konfigurasi static. Di dalam EIGRP ini kita coba untuk ketikkan router. Kita tanda tanya. Nah, di sini itu di dalam jaringan Cisco, di sini ada beberapa protokol yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Ini itu untuk di jaringan yang besar, biasanya itu lebih advance. Dan yang kedua adalah EIGRP yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Yang ketiga adalah OSPF yaitu Open Short Test Path First, dan yang keempat ada RIP yaitu Routing Information Protocol. Kita di sini akan memilih EIGRP. EIGRP kita tanda tanyakan dulu. Nah, seperti di video sebelumnya bahwa EIGRP itu untuk konfigurasinya itu menggunakan ASN. Jadi, kita harus konfigurasi dulu untuk nomornya. Kita mau pakai berapa, dan di sini itu kita belum bisa menggunakan range IP yang 1 sampai 65.535. Di sini kita akan coba menggunakan range IP yang biasa saja, yaitu 1, lalu kita enter. Nah, di sini kita hanya menambahkan network. Nah, networknya itu yang dimana adalah hanya IP yang ada di router 1 saja, jadi nggak usah memasukkan IP yang router 2 juga, karena ini namanya dynamic, jadi hanya fokus ke router 1 saja. Lalu kita ketikkan networknya 11.11.11.0. Perlu kalian ingat bahwa network itu tidak memakai subnet max, dan ujungnya itu pasti 0 karena network itu adalah IP awal. Kita tambahkan lagi network yang kedua yaitu titik 0. Nah, sudah seperti ini saja. Kita coba cek dulu do show IP route. Bisa kita lihat di sini bahwa ada tanda C yang berarti connect dan L yaitu lokal. Tapi di sini kita belum terlihat untuk jaringan EIGRP-nya karena kita belum konfigurasi di router 2. Kita lakukan konfigurasi di router 2 sama seperti tadi, yaitu router EIGRP 1. Nah, untuk ASN-nya atau Autonomous System Number-nya itu harus sama. Kita tambahkan network. Nah, jika networknya sudah nyambung, ini itu pasti ada tanda bahwa Neighbor 11.11.11.1 is up, yang berarti ini tuh berhasil. Kita tambahkan network yang kedua 120.0, lalu kita enter. Kita coba cek lagi do show IP route. Oke, bisa kita lihat sini bahwa di sini ada tanda D yang berarti EIGRP-nya itu sudah terhubung atau sudah berhasil. Karena di sini kita sudah ada 100.100.100.0 ini via 11.11.11.1, dan itu menandakan bahwa ini tuh untuk konfigurasi EIGRP-nya itu berhasil. Selanjutnya adalah kita cek network kita, yaitu do show IP EIGRP neighbor.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 11.11 itu untuk interface-nya giga 0/0 dan untuk uptime-nya adalah segini. Ini tuh bisa melihat lebih detail untuk IP tetangga kita. Kita akan coba cek juga di router pertama atau router ke-1. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada untuk EIGRP-nya. Kita bisa lihat bahwa 120.0 itu via 11.11.11.2. Sekarang kita akan masukkan IP di PC ini. Untuk subnet max-nya 255.255.0 dan untuk default gateway-nya yaitu IP router. Kita masukkan juga untuk IP di PC 1 120. Nah, sudah seperti ini kita coba untuk lakukan ping ya teman-teman. Kita klik 2 kali, bisa kita lihat sendiri di bawah sini hasilnya successful, yang berarti konfigurasi kita saat ini adalah berhasil. Kita coba mengirimkan paket lagi dari PC 1 ke PC 0. Bisa kita lihat di sini ada successful. Oke, segini saja untuk video konfigurasi EIGRP-nya. Di next video kita akan coba konfigurasi EIGRP dengan 3 router. See you next video. Bye. Oke teman-teman, kita akan mencoba konfigurasi 3 routing di EIGRP-nya. Kita tambahkan 1 router dan 1 buah PC. Kita ubah dulu jadi R3. Dan ini PC-nya jadi PC 2. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke router, dari router ke PC. Kita buat untuk jalur IP-nya yaitu 12.12.12.1/30 dan 12.12.12.2/30. Untuk router yang mengarah ke PC, untuk IP-nya yaitu 140.1/24 dan untuk IP PC-nya adalah 140.140.2/24. Oke, sudah seperti ini. Kita coba konfigurasi untuk IP-nya dulu. Kita masuk ke router 3. Kita coba nyalakan dulu. Kita ketikkan no. No shutdown. Dan di sini kita masukkan IP-nya dulu. 12.12.1.255.255.255.252. Lalu interface G0/1, no shutdown, IP address 140.1.255.255.255.0. Oke, sudah seperti ini. Kita masuk ke router 2 untuk memasukkan IP yang mengarah ke router 3. Kayaknya ada yang salah deh teman-teman. Oh, enggak deh. Oke, sudah seperti ini.
Jika semuanya sudah dikonfigurasikan untuk IP address-nya, kita masukkan juga IP pada PC-nya. Dan untuk default gateway itu adalah IP router. Kita sudah beres untuk setup topologinya. Kita akan lihat untuk before afternya. Kita coba hapus dulu ininya. Dan kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Bisa kita lihat bahwa di sini itu ada valid, berarti ini belum berhasil karena kita belum mengkonfigurasikan EIGRP-nya. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan konfigurasi EIGRP-nya. See you next video. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi 3 routing dynamic EIGRP. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa kalau kita konfigurasikan dynamic, kita hanya menginformasikan IP kita sendiri. Jadi kita hanya cukup memasukkan IP yang ada di router 3. Kita masukkan dulu di sini komennya, yaitu router EIGRP. Jangan lupa kita memasukkan ASN-nya dulu atau Autonomous System Number, yaitu 1, lalu kita enter dan masukkan networknya 12.12.12.0. Lalu nah di sini tuh sudah ada neighbor 12.12.1 is up, yang berarti berhasil, dan kita tambahkan lagi networknya yaitu 140.0. Oke, langsung kita masuk ke router 2. Nah, di router 2 ini kita hanya menambahkan IP jalurnya saja. Router EIGRP 1 network 12.0. Oke, setelah seperti ini kita cek do show IP route. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini sudah ada dynamic, yang berarti ini tuh EIGRP-nya sudah berhasil. 140.140.140 itu via 12.12.2. Ini sudah berhasil, dan di sini juga sudah ada IP 100.100.100 via 11.11.1 ya teman-teman. Oke, kita coba cek di router 3. Exit do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada yang IP 120.120 itu via 12.12.1 dan 100.100.100 itu via 12.12.1 juga. Di sini kita coba cek untuk IP tetangganya ya teman-teman. Do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini itu hanya ada satu, yaitu 12.12.12.1 dan uptime-nya segini. Kenapa hanya satu? Karena di sini hanya terhubung dengan satu router. Kita coba di router kedua. Kita coba cek di router kedua, yaitu do show IP EIGRP neighbor. Nah, di sini untuk IP detailnya ada 2 karena dia itu terhubung di 2 router. Oke, segitu saja untuk video dari saya tentang EIGRP ini. Semoga kalian paham. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini bertujuan untuk mematangkan tentang konfigurasi EIGRP. Jadi di sini kita akan menambahkan jadi 4 router. Kita tambahkan 1 buah PC dan 1 buah router. Jangan lupa kita sambungkan ya untuk kabelnya. Kita rapikan sedikit supaya tidak bentrok. Dan kita di sini
ganti namanya jadi router 4 dan PC 3. Oke, setelah seperti ini kita coba atur dulu untuk tentukan dulu untuk IP rootnya 13.13.13.1/30.2/30. Dan untuk di routernya yaitu 160.1/24. Dan untuk di PC-nya yaitu berarti 160.2. Di sini kita coba rapih-rapihkan dulu ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini kita lakukan konfigurasi yang sama dari video sebelumnya. Kita coba, tapi sebelum itu kalian coba sendiri dulu dan kalian skip video ini. Kalau misalnya kalian berhasil berarti kongres buat kalian karena kalian sudah paham, dan jika belum kita akan melakukan di sini bersama-sama. Kita masuk pada routernya, kita konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Oke teman-teman, setelah di router 4-nya sudah dimasukkan untuk IP address-nya, jangan lupa untuk di no shutdowning biar nyala ya teman-teman. Kita masuk ke router 3, kita tambahkan IP-nya. Interface giga 0/2, IP address 13.13.13.1 no shutdown. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini sudah nyala. Di sini kita tambahkan untuk router EIGRP-nya. Kita tambahkan network-nya. Dan kita tambahkan juga di router 3. Oke, sudah is up ya. Kita lihat to show IP root. Bisa kita lihat di sini bahwa ini sudah ada beberapa. Ada 120 via 12.12.1, 100 via 12.12.1 juga. Nah, di sini ada 160 via 13.13.2. Di sini kita masukkan IP untuk divisi 3. Dua lima lima 160.1. Kita coba violet, kita klik 2 kali. Nah, berhasil ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Oke, see you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi VLAN di jaringan Dynamic Routing EIGRP. Sebenarnya sama saja, cuman di sini kita hanya menambahkan VLAN dan sub interface-nya. Namun di sini kita membutuhkan 1 buah switch dan 2 PC. Dan kita hubungkan menggunakan kabel dari router ke switch, dari switch ke PC.
Untuk konfigurasi kali ini kita tidak perlu menambahkan IP jalur ya teman-teman, karena ini tuh bukan routing. Sebelum kita set untuk VLAN-nya dan IP-nya, kita rapikan dulu untuk topologinya. Nah, oke, sudah seperti ini. Kita baru setting buat VLAN-nya. Di sini kita memakai VLAN 10 dengan IP 172.17.16.0/24. Dan yang kedua adalah VLAN 20 dengan IP 172.16.15.0/24. Setelah kita setting buat VLAN-nya dan IP-nya, kita langsung saja tambahkan untuk sub interface-nya, yaitu di router 4. Enable const, lalu di sini kita masuk pada interface G0/2, no shutdown. Kita masuk lagi ke interface G0/2.10. Lalu di sini encapsulation.1q10, kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.17.16.1. Jangan lupa kita tambahkan subnet max-nya juga. Nah, udah seperti ini, kita exit. Kita buat sub interface 20-nya, interface G0/2.20, lalu encapsulation.1q20. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya, yaitu 172.16.15.1, 255.255.255.0. Nah, sudah seperti ini, kita akan menambahkan IP DHCP pool. Kita tambahkan komen IP DHCP pool VLAN 10. Oke, kita tambahkan network, yaitu 172.17.16.0.255.255.255.0. Sudah seperti ini, kita tambahkan default routernya atau IP gateway-nya, yaitu 172.17.16.1. Untuk default router itu, kalian harus ingat tidak usah memasukkan subnet max. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan DNS-nya, yaitu 888, dan sudah seperti ini, kita exit. Kita membuat satu lagi, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Oh ya, jangan pakai spasi ya teman-teman. Nah, kita tambahkan networknya lagi, 172.16.15.0, 255.255.255.0. Lalu di sini kita tambahkan default routernya, 172.16.15.1, dan di sini kita tambahkan DNS-nya. Lalu kita exit. Oke, untuk konfigurasi IP DHCP-nya sudah, kita akan konfigurasi VLAN-nya di switch. Buka tab CLI, enable, conte, lalu di sini kita tambahkan VLAN 10, VLAN 20. Nah, kita masuk pada interface FA0/1. Di sini kita terangkan dulu switch port mode terang. Oke, kita masuk pada interface FA0/2. Lalu di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu di sini masuk pada interface FA0/3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, sudah seperti ini. Kita coba konfigurasi DHCP-nya di PC-nya langsung. Kita masuk pada PC-nya, kita masuk ke IP configuration, kita ganti ke DHCP. Nah, ini bisa kita lihat sendiri bahwa di sini untuk IP-nya, subnet max, dan default gateway dan DNS-nya juga sudah terisi secara otomatis.
kita coba cek di PC 5. Bisa kita lihat bahwa untuk konfigurasi IP DHCP pool pada VLAN 10 dan VLAN 20 itu berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi EIGRP-nya. Kita masuk lagi pada router yang tadi. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 1. Nah, ASN-nya itu harus sama dari awal sampai akhir ya teman-teman. Lalu kita enter, kita masukkan networknya 172.17.16.0. Lalu kita masukkan lagi networknya 172.16.15.0. Oke, sudah seperti ini. Kita coba cek ya teman-teman di router 2. Enable show IP route. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk IP 172.16.15 itu via 12.12.2 dan 172.17.16 itu via 12.12.2. Ini sudah berhasil. Kita coba lagi di router 1. Kita coba cek show IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman, yang berarti konfigurasi kita kali ini semuanya berhasil. Sekarang kita coba kirimkan paket dari PC 5 ke PC 3. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa successful. Kita coba lagi dari PC 0 ke PC 4. Kita klik 2 kali. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di situ berhasil. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5 deh. Successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Nah, successful semua ya teman-teman. Oke, segitu saja untuk konfigurasi kali ini. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang OSPF. See you next video. Bye. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas OSPF. Apa sih OSPF itu? OSPF kepanjangan dari Open Shortest Path First, yang berarti protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya cost terkecil. Nah, cost itu seperti bandwidth ya teman-teman. Jadi artinya OSPF ini itu berdasarkan bandwidth terkecilnya. Dan juga OSPF ini tuh termasuk ke dalam jenis IGP, Interior Gateway Protocol, dan link state. Jadi setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya dan menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SPF Shortest Path First. Nah, di dalam OSPF ini memiliki beberapa tipe atau karakteristiknya. Yang pertama adalah tipe protokol, tipenya itu link state, dan yang kedua algoritmanya menggunakan Dijkstra atau SPF algoritma. Dan yang ketiga yaitu routingnya itu menggunakan metric cost yang berarti berdasarkan bandwidth. Yang keempat open standar, tidak hanya untuk router Cisco. Jadi itu bisa gabungan dari MikroTik atau yang lainnya. Nah, yang kelima adalah konvergensi cepat, yang berarti cepat mendeteksi perubahan jaringan. Yang keenam, VLSM atau CIDR support, yaitu mendukung netmask variabel. Yang ketujuh, autentikasi, yang itu dapat menggunakan password untuk keamanan. Untuk yang terakhir ini, itu opsional, bisa menggunakan password atau enggak. Di dalam OSPF juga,
itu ada beberapa area. Jadi OSPF ini tuh menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar supaya efisien. Yang pertama ada area 0 atau disebut dengan backbone area. Nah, ini tuh area utama. Jadi semua area lain harus terhubung ke sini. Yang berarti harus dikonfigurasi di semua router karena dia ini merupakan backbone utama, yaitu area utama. Dan yang kedua ada area lain atau non-backbone. Jadi area tambahan untuk membagi topologi. Nah, untuk area ini itu supaya bisa membedakan saja ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada komponen dasar dalam OSPF. Yang pertama yaitu adalah Network Discovery. Router membentuk hubungan agensi atau komunikasi menggunakan paket hello. Yang kedua database exchange yaitu bertukar informasi link state atau LSA. Dan yang keempat ada SPF calculation yaitu menghitung jalur terbaik. Dan yang keempat yaitu routing table update menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Dan di beberapa OSPF juga itu ada beberapa pesan. Yang pertama adalah hello, mendeteksi dan menjaga hubungan dengan neighbor atau tetangga. Dan yang kedua adalah DBD yaitu database description, deskripsi singkat dari LSDB. Yang ketiga itu LSR yaitu link state request, meminta info LSA tertentu. Dan yang keempat LSU, link state update, mengirimkan LSA baru. Yang kelima adalah LSACK, mengonfirmasi penerimaan LSA. Sebenarnya untuk pesan-pesan ini tuh sama dari EICDP, cuman beda di LSR, LSU, dan LSCK-nya. Oke teman-teman, untuk teori OSPF segitu saja. Di next video kita akan konfigurasi bagaimana OSPF itu bekerja. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi OSPF. Bagaimana sih konfigurasinya? Di sini kita akan memakai 2 router dan 2 PC. Tetapi di sini kita akan memakai IP address yang sama dengan IP ini. Jadi kita hanya hapus router dan PC-nya lalu kita tambahkan lagi, tetapi kita memakai IP yang sama. Oke, kita buat dulu untuk topologinya. Setelah seperti ini, kita ganti nama ininya jadi R2 dan ini jadi R1. Oke. Setelah seperti ini kita masuk pada router 1, lalu buka tab CLI. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita klikkan no, enak, konten. Oke, di sini kita masukkan IP address-nya dulu, yaitu kita masuk pada interface G0/1, lalu no shutdown. Di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 11.11.11.1.255.255.255.252, lalu enter. Dan di sini kita masuk pada interface G0/0, no shutdown, tambahkan IP address-nya yaitu 100.100.1.255.255.255.0. Sudah seperti ini, kita masuk ke router 2, melakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. titik 2 255.255.255.252. Nah, di sini IP address-nya 120.1.255.255.255.0. Oke, sudah seperti ini, kita tambahkan IP-nya juga di PC masing-masing.
255-nya diganti ya teman-teman. Default gateway-nya juga diisi. Oke, sudah seperti ini. Kita tambahkan juga di PC berikutnya. Oke, sudah seperti ini. Kita langsung saja konfigurasikan untuk OSPF-nya di jaringan dua router ini. Kita masuk ke router pertama. Kita keluarkan dulu. Nah, di sini kita coba ketikkan router OSPF. Kita klik tanda tanya. Nah, di router OSPF ini ada yang namanya proses ID. Ini tuh hampir sama kayak di EIGRP, cuma di OSPF ini disebutnya proses ID, yaitu range-nya itu 1 sampai 65.535. Jadi proses ID itu adalah sebuah kode number yang nanti akan kita gunakan untuk konfigurasi. Di sini kita konfigurasikan saja untuk OSPF-nya itu 10 aja. Lalu kita enter. Lalu di sini kita tambahkan network. Misalnya di sini networknya yaitu 11.11.11.0. Nah, di sini itu berbeda dengan EIGRP. Kalau EIGRP itu hanya sampai sini, tetapi untuk di OSPF itu kita tidak sampai sini. Kita coba tanda tanya lagi. Di sini tuh kita harus memasukkan yang namanya wildcard max, yang dimana ini tuh kebalikan dari subnet max-nya. Nah, untuk perhitungan subnet max itu sendiri itu gampang ya teman-teman. Jadi jumlah subnet max itu dikurangi jumlah subnet max yang akan kita pakai, yaitu 255.255.255.255 dikurangi subnet max yang akan dipakai oleh 11.11.11.0/30, berarti dikurangi 255 dikurangi 255.255.255.252 yang berarti hasilnya 0003. Nah, di sini kita tambahkan yaitu 0.0.0.3. Jadi intinya itu, cara gampangnya itu seperti ini. Kalau misalnya 255 berarti angka belakangnya 255 berarti hasilnya 0. Dan kalau misalnya angkanya 0 ya berarti 255. Seperti itu ya teman-teman untuk perhitungan singkatnya. Nah, kita coba masuk lagi ke routernya, kita lanjutkan. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini incomplete teman-teman. Jadi kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini itu kita harus memasukkan areanya. Jadi di OSPF ini tuh sangat berbeda dengan EIGRP karena di networknya itu kita harus menambahkan wildcard max-nya, lalu areanya. Nah, untuk areanya itu sama seperti yang telah kita bahas di video sebelumnya, OSPF ini itu menggunakan area. Jadi kita harus pilih areanya. Kita menggunakan area 0 aja. Area 0. Nah, sudah seperti ini. Jadi kalau di OSPF ini tuh lumayan kompleks, berbeda dengan EIGRP. Kita masukkan lagi untuk network yang kedua, yaitu 100.100.100.0 berarti 0.0.0.255. Nah, di sini tuh harus menggunakan area yang sama ya teman-teman. Ini sudah beres untuk konfigurasi OSPF di router 1. Sekarang kita coba pindah ke router 2. Di sini kita ketikkan router OSPF. Nah, untuk di router OSPF ini itu untuk proses ID-nya itu kita di sini bisa menggunakan proses ID yang berbeda. Kenapa? Karena
dia ini di sini tuh tidak membangun agensi seperti AGRP. Jadi di sini tuh hanya untuk kode number saja. Misalkan tadi di router 1 ini OSPF 10, kita menggunakan di sini OSPF 100. Lalu di sini kita memasukkan networknya 11.11.11.0.0.0.0.3. Nah, untuk areanya itu harus sama ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu, kita tambahkan lagi networknya yaitu 120. Loh, bisa kita lihat bahwa di sini ada informasi bahwa ini itu sudah masuk ya teman-teman. Tuh. Ini berarti sudah terdeteksi. Oke, kita masukkan networknya lagi 120.120.0.0.0.255. Oh ya, areanya ketinggalan. Area 0. Nah, ini sudah beres untuk konfigurasinya. Coba kita lihat ya. Do show IP route. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini ada tanda 0 yang berarti tanda O yang berarti ini tuh OSPF-nya sudah ada ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini 100 via 11.11.1. Ini sudah ada. Coba kita lihat di router 1. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada untuk OSPF-nya teman-teman sudah aktif. Kita sekarang coba ping antar PC. Kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Kita klik 2 kali. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke PC 0. Successful. Oke, segitu saja untuk konfigurasi OSPF. Yang pertama itu adalah proses ID. Itu boleh berbeda dengan router selanjutnya karena kita tuh di OSPF itu tidak bergantung dengan proses ID, jadi bisa berbeda. Nah, yang kedua yaitu adalah network. Nah, di network itu harus menggunakan wildcard mask yang berarti kebalikan subnet mask. Untuk selanjutnya kita harus menggunakan area. Nah, untuk area itu kita harus sama ya teman-teman, tidak boleh berbeda. Jadi segitu saja mungkin untuk konfigurasi OSPF. See you next video, semoga kalian paham. Hai bestie, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi OSPF dengan 3 router seperti video sebelumnya yang konfigurasi AGRP. Kita di sini akan mencoba konfigurasi 3 router di OSPF. Oke. Kita tambahkan satu buah router di sini. Lalu kita tambahkan satu buah PC. Oke, kita sambungkan menggunakan kabel. Untuk IP-nya itu sama kayak video sebelumnya, cuman kita di sini berbeda konfigurasi ya teman-teman. Jadi hanya IP-nya saja yang sama. Di sini. Aduh, 140-nya kehapus. Kita bikin lagi di sini. Oke. Sudah seperti ini, kita langsung saja konfigurasikan untuk IP-nya. Kita ganti dulu ya ininya namanya. Lalu kita masuk pada router 3. Buka tab CLI. Dan kita masuk pada mode konfigurasi. Di sini kita masukkan interface-nya dulu, interface G0/0, no shutdown. Di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 12.12, 12.12, 12.2, 255, 255, 255, 252. Lalu di sini interface G0/1, no shutdown. Kita masukkan IP address-nya 140 berarti 140.140.1 255.255.255.0.
Oke, sudah seperti ini kita masuk pada router 2. Di sini kita masuk pada interface G0/2, no shutdown, lalu IP address-nya. Lalu di sini IP address-nya 12.12.12.1.255.255.255.252. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan IP dulu di PC ini ya teman-teman. Di PC 2 ini 140.2, subnet masknya juga diganti ya, .0, dan untuk default gateway-nya juga kita ganti yaitu 140.1. Nah, sudah seperti ini. Kita langsung konfigurasikan OSPF-nya di router ketiga. Router OSPF. Nah, di router 1 itu kita memakai OSPF 10 dan di router 2 kita memakai OSPF 100 dan di sini kita memakai OSPF 1000. Lalu di sini kita tambahkan untuk networknya yaitu 12.12.0. Di sini kita kelewat ya teman-teman, lupa memasukkan area. Areanya harus sama yaitu 0. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk networknya yaitu 140.0.0.0.255. Lalu area 0. Nah, sudah seperti ini. Kita masuk ke router 2. Router OSPF 100. Kita masukkan IP networknya. Network 12.12.12.0.000.3. Area 0. Oke, kita masuk ke router 1. Di sini kita cek do show IP route. Nah, di sini ada informasi ya teman-teman. Oke. Bisa kita lihat sendiri bahwa di sini untuk OSPF-nya sudah pada masuk ya teman-teman tuh. Ini 100 sudah masuk, 120 juga udah masuk. Dan untuk 120 sudah masuk. Ini 140 belum masuk, mungkin lagi loading ya teman-teman. Kita coba di router 2. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada untuk OSPF 140 via 12.12.2 dan ini 100-nya juga sudah ada. Oke, sudah ada teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita klik 2 kali, successful ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi dari PC 1 ke PC 0. Successful, kita coba lagi dari PC 0 ke PC 2. Successful. Oke, segitu saja untuk video konfigurasi OSPF di 3 router ini. Jadi sekarang kita akan membahas apa itu BGP. BGP adalah singkatan dari Border Gateway Protocol, yaitu protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system, bisa disingkat sebagai AS. BGP termasuk dalam jenis EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, dan BGP juga digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Perbedaan EIGRP, OSPF, dan BGP itu sangatlah jauh berbeda karena BGP ini tuh menentukan rute terbaik antar AS atau autonomous system dan memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, mengontrol jalur keluar dan masuk trafik antar ISP,
mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekadar jarak. Jadi BGP itu sangat berbeda, yaitu perbedaan yang sangat terlihat yaitu dari sini, mendukung kebijakan routing policy. Nah, jadi BGP itu bukan berdasarkan jarak saja, tapi sudah masuk ke aturan bisnis. Nah, BGP itu ada memiliki dua jenis. Yang pertama adalah eBGP, yaitu external BGP. Dia itu antar AS yang berbeda. Sedangkan eBGP itu internal BGP. Berarti antar router dalam AS yang sama. Jadi jelas ya teman-teman, untuk teori BGP itu sangat singkat. Semoga kalian paham. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba praktek BGP. Di sini saya sudah menyiapkan untuk topologinya dan IP address-nya. Di sini ada router 1, ibaratkan ini tuh adalah router A, ini tuh router 2, ibaratkan ini tuh router B dengan autonomous system yang berbeda. Di sini saya juga sudah menyiapkan autonomous system masing-masing. Di router 1 ini 22 dan di router 2 ini 23. Jadi ibaratkan autonomous system itu adalah suatu kode perusahaan besar yang digunakan untuk mendaftarkan jaringan kita dari luar. Jadi ini tuh sangat berbeda dengan jaringan OSPF, EIGRP, dan ISIS. Ibaratkan perbedaannya itu jika konfigurasi OSPF, EIGRP, dan ISIS itu adalah konfigurasi dynamic routing yang berskala dari kecil ke sedang. Sedangkan BGP ini tuh adalah dia sudah level di tahap global. Jadi sangat berbeda. Di sini kita konfigurasikan IP-nya dulu, soalnya di sini saya juga sudah menyiapkan untuk IP-nya masing-masing. Di sini kita ke router 1. Untuk konfigurasi IP di sini nggak ada yang berbeda ya teman-teman. Kita masuk pada mode interface G0/0, no shutdown, IP address. Kita masukkan IP address-nya yaitu 172.172.17.1 255.255.255.0. Nah, udah seperti ini. Kita masuk lagi pada mode interface G0/1. Lalu di sini IP address. IP address-nya yaitu 10.10.10.1 255.255.255.252 karena kita memakai slice 30 lalu no shutdown. Oke, sudah seperti itu. Jangan lupa kita masukkan juga IP-nya di PC masing-masing ya teman-teman. Subnet max-nya jangan lupa diganti. Yaitu default gateway-nya adalah IP router. Oke, sudah seperti itu kita masuk pada router 2. Di sini kita konfigurasikan IP-nya interface G0/0, lalu no shutdown, IP address kita lihat dulu ya. 10.10.10.2 255.255.255.252. Nah, udah seperti ini. Interface G0/1, no shutdown, IP address-nya 172.16.1.255.255.255.0. Oke, sudah seperti ini. Kita masukkan juga IP address-nya pada PC berikutnya. Berarti di sini 16.2. Kepencet teman-teman. 16.2 255.0.
172.172.16.1. Oke, sudah seperti ini kita langsung saja konfigurasikan BGP-nya. Kita masuk pada router 1. Di sini kita exitkan dulu, lalu kita ketik router BGP. Kita tanda tanya. Nah, di router BGP ini kita harus memasukkan yang namanya autonomous system number. Jadi karena di sini kita autonomous systemnya itu 22, jadi kita masukkan 22. Lalu kita enter. Kita cobakan tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita tidak langsung menambahkan networknya, tapi di sini itu kita harus konfigurasi neckboard-nya dulu, yang berarti router tetangga atau IP tetangga. Jadi kita di sini harus memasukkan neckboard-nya dulu, berarti neckboard 10.10.10.2, lalu kita ketikkan remote as 23. Kenapa harus ada komen remote as 23 ini tuh? Karena nanti kita kan akan menghubungkan autonomous system 23. Jadi harus ada komen seperti ini, lalu kita enter, dan di sini kita masukkan network tetangganya yang berarti 10.10.10.0. Lalu di sini kita memakai subnet max. Kita ketik max, lalu di sini kita tulis 255.255.255.252. Nah, kita masukkan networknya lagi, yaitu 172.172.16.0.25. Jangan lupa max 255.255.255.0. Nah, sudah seperti ini. Ini tuh sudah selesai harusnya. Kita masuk ke router 2. Di sini kita ketikkan command router BGP 23, lalu neckboard-nya yaitu 10.10.10.1 remote as 22. Nah, kalau misalnya sudah berhasil itu kita di sini pasti ada informasi bahwa BGP5 a change, yang berarti di sini tuh ada informasi neckboard 10.10.10.1 itu sudah up. Lalu kita lanjutkan network yaitu 10.10.10.0 max 255.255.252. Lalu di sini masukkan networknya juga 172.172.17.2. titik 1. Maxnya yaitu 255.255.255.0. Oke, ini sudah beres. Kita coba exit. Di sini kita coba cek do show IP route. Masukkan lagi ya teman-teman, soalnya ini belum kebentuk. Di router 2 juga kita sama ya teman-teman. Lalu kita cek do show IP route. Nah, bisa ya teman-teman.
Di sini sudah ada untuk tanda B ini yang berarti BGP-nya sudah on, yaitu 172.172.17 via 10.10.10.1. Kita coba cek di router 1 ini. Oke, ini juga sudah ada ya teman-teman nih. Sudah pada masuk. Oke. Yang berarti konfigurasinya sudah berhasil. Lalu di sini kita coba kirimkan. Oh enggak, kita cek dulu di sini. Do show IP BGP sum. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini itu ada lebih detailnya lagi ya teman-teman, sudah masuk IP neighbor-nya. Kita di sini cek. Do show IP BGP sum. Nah, di sini juga sudah ada IP neighbor dengan detail. Oke, di sini kita coba tes ping dari PC 0 ke PC 1. Kita klik 2 kali. Oke, successful ya teman-teman. Kita coba balik dari PC 1 ke PC 0. Successful. Oke teman-teman, segitu saja untuk konfigurasi BGP. Jadi tadi troubleshootingnya itu adalah kita belum memasukkan network kita sendiri. Jadi tidak terdeteksi dan tidak terbentuk tabel routingnya. Setelah kita tadi coba masukkan yang milik kita sendiri, itu baru muncul untuk tabel routing BGP-nya. Nah, oke, see you next video. Semoga kalian paham. Di next video kita akan mencoba konfigurasi dengan 3 router. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba konfigurasi BGP dengan 3 router. Di sini kita tambahkan dulu untuk routernya. Dan kita tambahkan PC-nya juga, lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Kita set dulu untuk IP-nya ya teman-teman. Oke, sudah seperti ini, kita langsung konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Oke, enak lalu interface get 0/0 no shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 11.11.11.2 255.255.255.252. Oke, sudah seperti ini. Kita masuk pada interface get 0/1 lalu no shutdown. Di sini IP address-nya yaitu 172.15.1 255.255.255.0. Nah, sudah seperti itu, kita masukkan IP address-nya di PC 2. Jangan lupa subnet max-nya juga diganti. Dan default gateway-nya juga diisi. Oke, udah seperti itu, kita masuk pada router 2, Oke, di sini kita masuk pada interface get 0/2, lalu IP address 11.11.11.1 255.255.255.252 no shutdown. Oke, sudah seperti ini, kita langsung konfigurasi BGP-nya. Di sini untuk AS-nya ya, autonomous system-nya untuk di router ketiga ini kita kasih AS-nya 24. Oke, kita langsung masuk saja pada router 2 ini. Kita exit. Di sini kita ketikkan router BGP 24 berarti. Lalu di sini kita masukkan neighbor-nya. .11 remote as 23.
sudah seperti ini, kita masukkan networknya. 0, max-nya 255, 255, 255, 252. Lalu di sini kita masukkan networknya 172.172.16 berarti ya. 16.0 max-nya 15.0 dengan max 255, 255, 255.0. Kita cek do show IP root. Lupa guys, di sininya belum dikonfigurasikan. Router BGP23. Neighbor-nya 11.11.11.2, remote 24. Nah, oke. Sudah up ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan networknya 0, max-nya 255, 255, 255, 252. Lalu di sini kita masukkan networknya 172 15.0 dengan max-nya 255, 255.0. Oke, kita coba do show IP root. Nah, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman bahwa di sini sudah ada untuk IP 172.17, lalu 172.15 juga sudah ada. Ini berarti berhasil ya teman-teman. Kita coba cek di router kedua. Do show IP root. Nah, di sini juga sudah ada 3 ya teman-teman. Nih, yang pertama yang ini, lalu ini, dan ini. Oke, sudah berhasil. Kita coba kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Kita klik 2 kali. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 0. Successful, kita coba lagi dari PC 1 ke PC 2. Successful juga ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk di video kali ini adalah video terakhir di Dynamic Routing. Semoga kalian paham dan semoga penjelasan dari saya juga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye. Thank you for watching.